Halo rekan-rekan semua, selamat berjumpa lagi dengan saya, Anggono Raras. Video kali ini temanya adalah menggoreng Anies dengan perjanjian 50M. Pada saat ini, Anies menjadi sasaran tembak dari kawan politiknya. Semua celah sekecil apapun dicari. Politik itu tidak mengenal sahabat, saudara, dan atasan. Politik hanya mengenal kepentingan. Semakin jelas partai mana yang berambisi menjadi presiden dan wapresnya, peta politik mulai membulat dengan adanya presidensial threshold 20% yang digagas oleh penguasa. Dengan congkaknya dia maju pilpres sendiri karena sendirian sudah di atas ambang presiden threshold. Peraturan yang membuat dia, yang menyetujui dia, dan yang menguntungkan dia. Komplit. Hal ini diilhami oleh kekalahan Ahok versus Anies saat Pilkada Gubernur DKI. Selamat menyaksikan. Sandiaga Uno merespon soal perjanjian utang piutang dengan Anies Baswedan mencapai 50 miliar rupiah yang diungkap Waketum Golkar Erwin Aksa. Sandiaga menyerahkan ke pihak yang mengetahui perjanjian itu untuk angkat bicara. Sandiaga tak ingin lagi bicara soal perjanjian politik saat Pilkada 2017 itu. Dia menyebut ingin fokus pada pemilu 2024. Sandi tidak mau memperpanjang masalah setelah sholat istiqoroh, menimbang konsultasi dengan keluarga. Dia mengatakan tidak ingin melanjutkan pembicaraan mengenai ini. Sandi menghentikan hal ini karena dia ingin fokus kontestasi demokrasi dengan rasa sukacita, gembira, dan rasa persatuan. Keputusan Sandi yang sangat bijak. Maju terus. Sudirman Said telah menjelaskan perihal utang piutang yang dinyatakan sudah lunas, sebab dalam perjanjian tersebut, jika Anies memenangkan Pilkada DKI, maka utang tersebut dianggap lunas. Siapa Erwin Aksa? Dia lahir di Ujung Pandang, Makassar, Sulawesi Selatan pada 7 Desember 1975. Ia merupakan anak dari pasangan pendiri grup Uswa, Aksa Mahmud, dan komisaris Ramlah Kala. Erwin mengambil pendidikan di jurusan ekonomi Universitas Pittsburgh, Pennsylvania, Amerika Serikat pada tahun 1997. Diketahui Erwin Aksa menyatakan dukungan secara terbuka kepada Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno pada Pilpres 2019. Sementara sang paman Yusuf Kala mendukung pasangan Joko Widodo Ma'ruf Amin. Ibu Erwin merupakan adik dari Yusuf Kala. Ayah Erwin, Aksa Mahmud, turut mendukung pasangan Joko Widodo Ma'ruf Amin. Jadi di sini kita paham
ada motif politik di balik itu. Pada saat posisi relawan sudah mengalami polarisasi yang kuat ke arah Anies, dari capres yang sering dimunculkan orang, maka Anies menjadi baca pres yang memiliki nilai tertinggi dari baca pres lainnya, seperti Prabowo dan Ganjar. Dari ketiga baca pres Anies, Prabowo, dan Ganjar, bila dilakukan analisis positioning, maka akan diperoleh posisi yang paling kuat adalah Anies, Ganjar, dan Prabowo. Gabungan daya tarik dan kompetensi dari ketiga baca pres posisi tertinggi dimiliki Anies, Ganjar, dan Prabowo. Hal ini senada dengan hasil survei yang dilakukan oleh ILC baru-baru ini setelah ada 3 partai Nasdem, Demokrat, dan PKS mendukung Anies sebagai bakal calon presiden 2024. Hasil survei yang dilakukan oleh ILC terbaru adalah sebagai berikut. Anies mencapai 82,6%, Ganjar 9,9%, dan Prabowo 7,5%. Kilas balik pada Pilpres 2019, pendukung Prabowo begitu melimpah ruah dari emak-emak yang tanpa reserve memberikan tenaga dan dana untuk operasional kampanye. Walaupun pada akhirnya kalah dari Jokowi, tapi itulah suatu proses kontestasi Pilpres. Harus ada yang menang dan kalah. Sayangnya antara Prabowo dan Sandi yang tadinya melakukan rivalitas ke kubu Jokowi ternyata tunduk oleh bujukan Jokowi untuk bergabung dengan pemerintahannya. Hal inilah yang membuat hati pendukung Prabowo Sandi sakit. Pada Pilpres 2024, semua pendukung Prabowo Sandi pada 2019 bergeser ke Anies. Selama Prabowo dan Sandi di pemerintahan, tidak ada usaha menolong HRS dan ulama lainnya yang dibuat sengsara karena menentang rezim. Mereka tidak tahu terima kasih. Madu dibalas tuba. Anies dipandang oleh rakyat sebagai perwakilan penentang rezim yang merugikan rakyat. Selama 2 periode berkuasa, banyak peraturan yang diganti untuk memberikan keleluasaan bagi pengusaha dan merugikan para buruh pabrik tempat mereka bekerja, membuat proyek pekerjaan tanpa melalui prioritas kemampuan keuangan negara. Semua biaya dicarikan dari hutang kepada pihak ketiga, tanpa melihat efek yang akan terjadi bagi rakyat Indonesia. Memecah belah rakyat dengan membuat tim buzzer RP yang sengaja mengadu domba rakyat melalui bentrokan antar agama, baik sesama Muslim dan Muslim dengan non-Muslim. Dan yang selamat adalah Cina, yang selama ini kalau ada masalah selalu antara pribumi dan Cina. Sampai sekarang adalah aman-aman saja.
Itulah sebabnya Anies menjadi tumpuan sebagai simbol perlawanan rakyat melawan penguasa yang mensengsarakan rakyat dengan mudah menaikkan harga sembako, harga BBM, dan pajak. Banyak proyek pembangunan yang tidak bertumpu pada kepentingan rakyat. Padahal tugas presiden adalah mensejahterakan rakyat. Baik rekan-rekan semua, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan share.